Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dedi Hamdani dengan NIM 18220016. Video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hambatan komunikasi yang merupakan salah satu materi kecakapan antar personal yang diampu oleh Sri Asta Mulyani, Eskom Mkom. Kita langsung saja ke materinya. Persiapan diri menghadapi pribadi yang berbeda. Ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama, berusaha mengerti motivasi diri sendiri. Jangan terlalu cepat menilai motivasi orang lain. Bersikap sabar, berpikir positif terhadap orang lain, peka terhadap kondisi saat ini. Yakin bahwa yang dapat membuat merasa baik diri kita adalah diri kita sendiri. Dan yang terakhir, bersiap menerima kekecewaan. Keterampilan komunikasi interpersonal. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, ada observasi, mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. Keterampilan komunikasi interpersonal merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mendengarkan sama baiknya dengan kemampuan berbicara. Observasi. Yang pertama, ada antusias atau memahami. Contohnya seperti tersenyum, mengangguk-angguk, kontak mata, dan mengiyakan. Kemudian ada bosan, seperti menguap melihat dengan pandangan kosong, menggerak-gerakkan kaki, merebahkan diri di kursi, dan melihat jam. Kemudian ada bingung, seperti mengurutkan kening, menggaruk-garukkan kepala, menggerak-gerakkan bibir, dan melihat pandangan kosong. Mendengarkan merupakan pengaruh pengasuhan dalam pembentukan sikap dan kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Ada beberapa tingkatan dalam mendengarkan. Yang pertama ada emphatically, intuitively, selectively, pretend, dan ignore. Emphatically. Pada tingkatan ini kita mendengarkan secara empati. Kita mencoba untuk keluar dari perspektif kita sendiri dan melihat hal-hal dari pembicara. Dia tidak hanya memahami apa yang dikatakan dan perasaan orang itu, tapi berempati dengannya dan berusaha untuk berkomunikasi pemahaman ini kepada pembicara. Kemudian ada attentively. Dalam tingkatan ini kita mendengarkan dengan secara perhatian. Pendengar memberikan umpan balik kepada pembicara dengan meminta informasi yang lebih lanjut atau dengan memparafrasekan pesan pembicara untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut dari pembicara. Kemudian ada tingkatan selectively. Pada tingkatan ini beberapa dari kita mungkin mendengarkan secara selektif, dan ketika kita melakukannya kita tidak memperhatikan seluruh pesan. Apa yang kita lakukan hanya memperhatikan kata-kata atau frasa tertentu yang menarik minat kita. Kita tidak tertarik dengan seluruh pesan pembicara, hanya bagian dari itu yang menjadi perhatian kita. Pretend. Pada tingkatan ini pendengar mencoba memberi kesan bahwa mereka mendengarkan apa yang pembicara ucapkan. Pendengar mungkin menangkap beberapa kata pembicara dari mereka, tetapi tidak benar-benar hadir. Kadang pendengar berkata, oke, ya, seolah mendengar. Atau mereka mengangguk-anggukkan kepala dan melakukan gerakan lain untuk menunjukkan bahwa mereka fokus dalam mendengar. Namun, sesungguhnya tidak ada perhatian penuh yang diberikan pada pembicara. Kemudian, terakhir, ignore. Pada tingkatan ini, pendengar benar-benar tidak mendengarkan pembicara sama sekali. Fisiknya memang ada, tetapi pikirannya berkeliaran kemana-mana. Telinga dan matanya tidak digunakan untuk mendengar dan memahami maksud dari pesan pembicara. Fokusnya terganggu seperti pesan masuk dalam handphone, penampilan si pembicara, agenda pribadi yang harus diselesaikan, dan lainnya. Kemudian ada teknik mendengarkan. Ada tiga teknik dalam mendengarkan. Yang pertama ada mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian ada mengerti pesan verbal komunikator, dan yang terakhir memahami perilaku nonverbal. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Ada beberapa poin di sini, seperti berhenti berbicara, menciptakan suasana nyaman, tunjukkan minat, jauhkan gangguan yang mungkin mengganggu, kendalikan emosi, terima argumentasi dengan tenang, mengajukan pertanyaan yang tepat.
Komunikasi verbal. Ada berapa poin di sini. Yang pertama ada pemaknaan, kemudian ada pembendaharaan kata, kemudian kecepatan dan komunikasi, kemudian ada suara, lalu ada kejelasan dan ringkas, dan terakhir ada waktu. Komunikasi organisasi. Dalam komunikasi organisasi ada 2 poin. Yang pertama ada internal, seperti berkomunikasi dengan manajer dan karyawan atau antar karyawan. Kemudian ada komunikasi organisasi. Kemudian ada organisasi eksternal, seperti berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar organisasi. Komunikasi internal, atasan bawahan. Peran manajer dalam berkomunikasi bisa sebagai pembagi informasi, bisa sebagai penolong, pendukung, fasilitator, atau pencipta kesempatan. Kemudian bisa sebagai pengontrol kualitas, lalu bisa menjadi pembimbing atau mentor, dan juga bisa menjadi kepemimpinan atau pencipta situasi. Hukum komunikasi Rich. Ada 5 hukum komunikasi Rich di sini. Yang pertama ada respect, kemudian ada empathy, audible, clarity, dan humble. Unsur-unsur eksternal dari diri Anda. Yang pertama ada berapa unsur di sini. Yang pertama adalah unsur penampilan. Pada unsur ini bagaimana tampil dengan apa yang Anda kenakan, kesehatan dan perawatan diri. Kemudian ada unsur suara. Pada unsur ini bagaimana suara Anda, cara Anda berbicara, aksen, dan kecepatan bicara Anda. Kemudian ada unsur bahasa tubuh. Pada unsur ini bagaimana cara Anda duduk dan berdiri, berjalan, bergerak, ekspresi wajah Anda. Salah kan? Unsur bahasa tubuh. Pada unsur ini bagaimana cara Anda duduk dan berdiri, berjalan, bergerak, ekspresi wajah Anda, bergerak-gerik tubuh, dan kontak mata. Kemudian ada unsur mendengarkan. Pada unsur ini bagaimana kualitas Anda mendengarkan melalui bahasa tubuh. Mengenal diri. Bagaimana kita cara mengenal diri sendiri? Ada 3 cara di sini. Yang pertama dengan menggunakan alat bantu, kemudian bertanya kepada teman, dan yang terakhir introspeksi diri. Laboratorium leadership dan komunikasi. Kecakapan komunikasi secara personal. Yang pertama komunikasi dasar. Pada komunikasi dasar ini ada beberapa poin. Yang pertama keterampilan mendengar, komunikasi interpersonal, manajemen konflik, yang dimana dinamika hubungan interpersonal dan mengelola konflik dalam komunikasi interpersonal. Kemudian ada poin komunikasi terapeutik, kemudian service excellence, dan terakhir manajemen waktu. Kemudian yang kedua komunikasi persuasif. Pada komunikasi persuasif ini ada 3 poin. Yang pertama ada presentasi, lobby dan negosiasi, dan yang terakhir advokasi dan kampanye. Laboratorium leadership komunikasi, kecakapan komunikasi dalam organisasi. Di sini ada 6 poin. Yang pertama manajemen komunikasi kelompok, kemudian ada komunikasi organisasional. Nah, komunikasi organisasional ini ada poinnya lagi. Yang pertama jaringan komunikasi dan dinamika organisasi, dan komunikasi manajerial dalam artian keterampilan komunikasi efektif dengan atasan, melatih teknik-teknik komunikasi untuk motivasi staf, tata cara memberikan instruksi dan umpan balik yang efektif. Kemudian poin utama, kembali ke poin utama, ada komunikasi dan mengelola konflik, kemudian keterampilan memimpin rapat, komunikasi krisis, dan yang terakhir komunikasi publik dan massa dalam artian berkomunikasi melalui media. Di sini ada prosedur. Dalam prosedur ini latihan keterampilan komunikasi yang dilakukan dalam prosedur sebagai berikut. Yang pertama, instruktur akan menjelaskan jalannya latihan keterampilan. Pada tahap ini peserta yang bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas atau yang ingin diklarifikasikan lebih lanjut. Yang kedua, melalui fasilitas yang diberikan oleh instruktur, peserta dapat melakukan permainan atau melakukan peragaan berdasarkan kasus yang tersedia. Kemudian
Diskusi. Diskusi di sini menjelaskan dan mendiskusikan yang pertama kelemahan dan kekuatan kompetensi komunikasi. Kemudian kompetensi komunikasi yang paling diperlukan dalam bidang kerja. Sekian materi kali ini. Jika ada yang salah atau mungkin yang kurang paham, harap dimaklumin. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.